besar beserta macam-macamnya. Hal yasma'ul amwat du'a. Apakah orang mati mendengar panggilan manusia? Al-jawab, jawabannya la yasma'un. Mereka tidak mendengar. Hal yasma'ul amwatu du'a. Apakah mayat bisa mendengar doa kita? Iya. Jawab la yasma'un. Mereka tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengar. Loh, Ustadz, kok mayat nggak bisa dengar? Bukankah disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW sabda, apabila orang-orang yang mengantarkan mayat telah pulang, sesungguhnya mayat itu masih mendengar suara terompah kaki mereka. Lo lihat, mayat masih mendengar suara terompah kaki. Berarti kalau suara terompah kaki ngedengar, berarti dia juga dengar doa kita dong. Kita katakan, Pak, masalah gaib itu kita hanya mengimani sebatas yang ditunjukkan oleh dalil saja, nggak boleh lebih. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa mayat mendengar suara terompah. Udah, sampai situ saja udah. Tidak boleh dikiaskan kalau mendengar terompah bisa, masa mendengar doa nggak bisa? Itu namanya mengkiaskan, Pak. Sedangkan masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Bahwa mayit di dalam kuburnya itu hidup dan tahu siapa yang datang. Tadi dikatakan di hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan seterusnya itu di atasnya Ibnu Qayyim mengatakan mayit itu tahu siapa yang datang dan dia senang. Ini yang mengatakan siapa? Ibnu Qayyim, yang termasuk dibangga-banggakan oleh kaum Wahabi Salafi di Indonesia. Ternyata Ibnu Qayyimnya sendiri mengatakan salam ala alil kubur. Jadi kalau sekarang orang-orang Wahabi Indonesia mengatakan percuma salam kepada ahli kubur, berarti Anda memanipulasi ajaran para salafus soleh. Karena itu saya bolak-balik katakan, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi di Indonesia, khusus Wahabi sekarang, ayat-ayat orang kafir dimaknani orang mukmin. Ayat-ayat musyrikin dimaknani muslimin. Kurang ajar. Lebih jahat. Lebih jahat. Karena itu hati-hati dengan propaganda Wahabi. Ziarah kubur gak ada dalilnya, gak ada hadisnya. Ketika saya mengatakan kehidupan alam barzakh, kata Buya, itu sebenarnya orang yang bodoh pun bisa memahami. Fakalimatun hakikiyah laysat illa linafil batil wa tardil wahmi. Sebab kata-kata bahasa ibarat hakikiyah itu bukan memberikan makna apa-apa, itu sebenarnya linaftil batil, menafikan kebatilan, wa tardil wahmi, dan menolak waham itu ya salah pahaman. Jadi seolah wong wis mati ya wis. Itu namanya wahamnya di situ, itu batilnya di situ. Karena itu dengan menggunakan hayatun hakikiyah itu menolak paham-paham yang seperti itu. Masa wong mati kok urip maning? Itu loh. Itu kan. Nah ini makanya sekali lagi kita harus menggunakannya, tolak ukurnya adalah iman, bukan akal. Dan itu banyak sekali dalil-dalil itu yang menunjukkan bahwa alam barzakh itu hakikiyah. Hayatun hakikiyatun, kehidupan yang nyata. Dalilnya banyak. Wa minha hadisul qalib, hadis al-qalib, wa wasabitun fi sahihain. Hadis ini ada di dalam Bukhari Muslim, min wujuhin muta'addidatin, dari beberapa rawi, diriwayatkan dari beberapa rawi, an Abi Thalhah wa Umar wa ibnihi Abdullah radhiyallahu anhum. Di hadisnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaro yauma badrin bi arba'atin wa isrina rajulan, ya, min sonadi di Quraisyin faqadafu
atau fakudifu fi tawiyin min atwa ibadrin. Nah, ini ceritanya Kanjeng Nabi seusai perang Badar, Kanjeng Nabi memerintahkan ngurus 24 laki-laki dari bangkainya, mayatnya orang kafir Quraisy yang terbunuh. Lalu digotong, dibawa, dimasukkan ke dalam jurang Badar, jurang yang ada di Badar itu. Fanadahum, sawise dibuang, ditumpuk, diumboki. Fanadahum wasammahum. Kemudian Kanjeng Nabi mengundangnya, wasammahum, dan menyebut namanya masing-masing. Kanjeng Nabi ngomongnya apa? Ya Aba Jahal bin Hisam. Tuh, sawise dikubur loh. Ya Aba Jahal bin Hisam, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Berarti diajak ngomong orang-orang Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi nyebut nama enggak? Di absen. Apakah engkau sudah menemukan yang Allah janjikan kepada kalian atas perilaku dan amalmu di dunia? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Karena aku telah menemukan janji Allah kepadaku. Aku berjuang, aku dijanjikan oleh Allah akan ditolong dan seterusnya. Aku sudah menemukannya Abu Jahal, aku sudah menemukannya Umayyah, Utbah, dan seterusnya. Ini ente wis ketemu durung karo janjine Gusti Allah. Ente kan wis dipendem mati kuwi. Kanjeng Nabi ngomong. Apa yang terjadi? Faqala Umarnya takon, ya Rasulullah, ma takallama min azadin ala arwaha fiha. Kanjeng Nabi, dening sampeyan ngomong karo wong sing wis mati. Apa jawab Kanjeng Nabi? Nah ini jadi logikanya Umar itu ada kan waktu itu, padahal itu sahabat. Kanjeng Nabi dening sampeyan ngomong karo wong sing wis mati. Berarti seolah Umar saja waktu itu, karena mungkin masih belum alim banget ya. Masih blow on lah kata-kata Umar. Masih lemah juga. Bertanya, ini wong mati dijak ngomong. Jare siapa? Sayyidina Umar. Aneh Kanjeng Nabi ngomong karo wong mati. Jadi seolah dianggapnya sudah mati aja, begitu saja. Umar begitu. Faqala alaihi salatu wassalam. Tapi apa jawab Kanjeng Nabi? Walladzi nafsi biyadih ma antum bi asma alima aqulu minhum walakinnahum la yujibun. Demi zat ya, yang aku berada di tangannya, tidaklah kalian itu lebih mendengar daripada mereka yang saya ajak ngomong. Cuman mereka bedanya tidak bisa jawab. Jadi mananya Pak? Mereka itu terang benderang melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang hidup. Dalam hal ini Kanjeng, lamun bisa ngomong kayak Abu Jahal. Itu ngomong. Jadi apa jawabannya Kanjeng Nabi? Ma antum bi asma alima aqulu lakum. Tidak kalian itu lebih mendengar apa yang daripada apa yang aku katakan kepada mereka. Mereka itu terang benderang krungu. Berarti kalau mereka, Kanjeng Nabi berarti menyatakan bahwa mereka itu mendengar, mereka itu melihat. Kalau mendengar melihat itu berarti maknanya hidup. Maknanya hidup. Walaupun itu baru dikubur. Dah. Qala Ibnul Qayyim. Nah, sekarang ajaran Rasulullah untuk memberikan salam kepada mayit ahli kubur itu dikomentari oleh Ibnu Qayyim. Siapa Ibnu Qayyim ini? Nah, mulai kita. Ibnu Qayyim itu kan sedulure Ibnu Taimiyah. Terus siapa lagi satunya? Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Wong telu. Itu kan yang digadang-gadang oleh mereka. Nah, apa sekarang ketika Rasulullah dalam hadisnya tadi itu assalamualaikum ya alad diyar atau ya alal kubur. Qala Ibnul Qayyim wa hadza khitabun liman yasma'u wa yaqil. Kowe komentar Ibnul Qayyim, kata-kata assalamualaikum yang diajarkan oleh Rasulullah itu khitabnya hanya untuk orang yang mendengar dan berakal. Kalau Rasulullah mustahil nggak ngerti ilmu nahwu. Walaupun ditemukannya ilmu nahwu itu
belakangan. Tapi Rasulullah itu mengajarkan Assalamualaikum. Lalu kita terjemahkan oleh para ulama. Itu maknanya apa? Datanglah ilmu nahwu itu Abu Aswad Ad-Duali. Assalamualaikum. Itu ternyata Rasulullah mengajarkan itu. Ditafsiri oleh ahli ulama-ulama nahwu. Itu namanya kaf mukhatab. Mimnya mim jama. Mukhatab kuwi siapa? Wong sing dijak ngomong. Wong kutuk ana, kutuk ngerti, kutuk krungu, kutuk weruh. Iku arane mukhatab. Hadir. Nah kita di hadapannya, Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yasma'u wa yakil. Dia mendengar, dia tahu. Walaula dzalika lakana hadzal khitab bimanzilati khitabil ma'dum wal jamad. Terus apa kata Ibnu Qayyim? Jika tidak untuk makna mukhatab, berarti salam itu salamnya bimanzilati khitabil ma'dum, ngitobi wong sing ora nana, wal jamadi ngitobi benda mati. Seandainya saja. Tapi itu kenyataan, ada wujud. Mayite ana ali kubure ana, dan ternyata weruh krungu, cuman ora bisa jawab. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ajaran salam kepada ahli kubur, itu menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, itu berarti orangnya yang dijak ngomong itu mendengar. Itu orangnya bisa berpikir. Mulai dilihat, kok bisa berpikir? Bisa. Ahli kubur itu pada jaluk di Gusti Allah. Ya Allah, kalau bisa saya, berilah aku kesempatan hidup kembali kepada dunia. Aku akan sedekah, aku akan begini, aku pan ngaji, aku pan sembahyang, aku pan gini. Justru yang diminta oleh ahli kubur itu apa? Ya Allah, kalau boleh kau berkehendak, pulangkanlah aku ke dunia, aku akan bersedekah. Yang diminta cuma untuk sedekah. Loh, itu berarti ahli kubur dua akal ora? Dua akal. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, salam itu assalamualaikum itu liman yasma'u wa yaqil, untuk orang yang berakal dan mendengar. Yang mendengar dan berakal. Tuh, Ibnu Qayyim loh. Mbae mereka loh. Padahal Ibnu Qayyim sebenarnya enggak ngakoni anak Wahabi. Ibnu Taimiyah ya orang ngakoni anak Wahabi. Tapi yang mendewa-dewakan itu Wahabinya sendiri. Jadi mungkin kalau tahu Ibnu Taimiyah mungkin di akhirat, Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi di akhirat. Aja kawan-kawan nyong. Mungkin juga sama. Sapa wonge musyrikaken nyong, menyekutukan nyong waktu di dunia. Fa'abratu. Aku akan angkat tangan dari mereka. Itu kan? Man ansani fa'ansaituhu. Siapa yang melupakan waktu di dunianya melupakanku, maka aku pun akan melupakannya di akhirat. Jadi sama. Karena kanlah pendiri-pendiri ormas itu begitu kira-kira. Sukben. Kiai Ahmad Dahlan, siapa sing buang ninggalaken ajaran nyong, kunute ditinggal, tahlile ditinggal, sholawatnya ditinggal, nyong ora pan ngakoni kon dadi muridnya nyong. Dean, Mbah Hasim ya kayak kue, sapa wonge sing ora gelem mondok, ora gelem ngaji, berarti dudu golongane nyong. Kayak kue, Kanjeng Nabi ya kayak kue. Gusti Allah ya kayak kue. Ibnu Qayyim juga dean sama. Jadi nyong digeret-geret. Dia na Ibnu Qayyim, awas lu kon ning akhirat. Biasanya kon ora ziarah kubur, lah jar Ibnu Qayyim, kon goroh. Takon. Gue ndian arep bela kabeh kok, Ibnu Taimiyah bela, Ibnu Qayyim bela, Ibnu Jauzi bela, Mbah Hasim bela, Mbah Ahmad Dahlan bela. Kanjeng Nabi bela. Aja cuman ngaku-ngaku netok. Muhammadiyah NU, Kanjeng Nabi. Tapi ninggalakan ajarane. Nanti dulu. Dah. Terus bimanzilatil khitab wassalafu mujma'una ala hada, dan ulama salaf pun itu sepakat bahwa khitab kum itu semuanya bermakna mukhatab yang yasma'u wa yaqil. Berarti sing dijak ngomong kuwi wonge anak urip jengreng. Waqat tawatarot al asal dulure teka, kancane teka, seneng apa ora? Seneng. Pada baik.
Wong mati ning kubur diziarah seneng. Karena itu kemudian sering saya ditanya, kalau ditanya bagaimana berbuat baik dengan orang tua yang sudah meninggal, salah satunya adalah menziarahi kuburnya. Kalau itu termasuk termasuk ya silaturroh, namanya silaturroh. Kalau masih hidup namanya silaturrohmi. Kita silaturroh, kirim doa, kirim Fatihah, baca Quran. Ngono kuwi. Jadi ada silaturroh, ada silaturrohmi. Saben malam Jumat ahli kubur balik nang omah njaluk donga. Ne oli cengar-cengir ne balik ke ora oli, balik ke berbes mili. Iku ada donga itu lagu itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Sering saya ceritakan begini. Dan ini kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini jadi tradisi ulama NU, masyarakat NU. Dan itu yang mengatakan Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Apa jare Ibnul Qayyim? Saben bengi Jumat para mayit ahli kubur gue pada ngacung tangan. Ya Allah itu kalau setiap malam Jumat, Kamis sore itu udah pada ngacung tangan gue. Baris. Ya Allah, aku izin mau kemana? Mau pulang nengoki anak cucu bojo. Masih pada sembahyang ora, masih pada ngaji ora, masih pada sholawatan ora, masih pada tahlilan ora, masih marhabanan ora, masih pada yasinan ora. Aku izin Gusti, aku izin Gusti, aku izin Gusti, aku izin Gusti. Sing oleh izin balik, sing ora oleh izin, kon minggu wingi wis oleh izin, ora gantian. Kader kon wingi minggu wingi diizinaken ya ora oleh weselan. Iki mana mama nambal lesu-lesu wae kon nesu-nesu wae. Wis ora usah balik kon. Lagi anak-anak belajar balik izin. Wes belajar bae ngapalah kenal alfiah. Itu ta. Lah, itu Ibnu Qayyim itu dalam kitab Ar-Ruh. Balik sing oleh izin balik nengoki. Ditengok anaknya pada tahlilan, maca Quran, pada ngaji. Alhamdulillah, senengnya. Tapi begitu sebaliknya. Nah, wah itu panjang ya. Nah Ibnu Qayyim itu malah menjelaskan banyak cerita tentang mayit pada bangkit urip gue. Banyak, lihat kitab Ar-Ruh. Beli aja. Dah ya. Terus sekali lagi jare Ibnu Qayyim itu bi annal mayyit ya'rifu ziyaratal hayy. Mayit gue weruh sapa sing ziarah. Sing teka gue sapa? Weruh. Qultu wa qad rawa Abdur Razzaq fi hadal babi hadisan an Zaid bin Aslam. Dalam bab ini, bab masalah salam, uluk salam kepada mayit atau mayit itu hidup di dalam kubur, itu dari ada hadis lain dari Zaid bin Aslam. Qala marra Abu Hurairah wa sahibun lahu ala qabrin. Pernah Abu Hurairah dengan sahabatnya melewati kuburan. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salim." Kancane meneng bae aja kuburan. Sing derekaken Abu Hurairah meneng bae aja kuburan. Terus jawab Abu Hurairah, "Salim." Uluk salam. Kancane jawab, faqala rajul, "Usallimu alal qabri." Aku salam karo kuburan. Ya wong wis mati kok. Masa disalami? Jare kancane Abu Hurairah. Kayak wong saiki toh? Sama toh? Logikanya sama toh? Jadi logika kaum kaum logis atau kaum logistik itu namanya. Jadi kaum logis jadinya kaum logistik. Sing penting dipikiri mangan ya dalam kaum logistik. Kaum logis, kaum yang sifatnya adalah kaum akal, rasional. Mosok aku salam karo kuburan. Mbok wong wis mati, percuma mbok Abu Hurairah salam karo mayit karo kuburan. Qala Abu Hurairah, apa jawab Abu Hurairah? In kana ra'aka fid dunya yauman qattun innahu la ya'rifuka al'an. Aja kaya kowe. Walaupun Anda tidak kenal waktu di dunia, tapi sekarang kamu datang di depan kuburnya, dia tahu dan kamu salam, dia akan menjawabmu. Cuman dia tidak langsung menjawabnya. Kui jawabnya Abu Hurairah. Kalaupun kamu tidak kenal di dunia, tapi kamu sekarang datang, dia tahu siapa yang datang. Kalaupun kamu salam, dia akan menjawab salammu.
Berarti menunjukkan apa? Dia tahu walaupun kamu tidak pernah ketemu di dunia. Berarti maknanya apa? Urip apa mati? Urip. Bahwa mayit di dalam kuburnya itu hidup dan tahu siapa yang datang. Tadi dikatakan di hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan seterusnya itu di atasnya Ibnu Qayyim mengatakan mayit itu tahu siapa yang datang dan dia senang. Ini yang mengatakan siapa? Ibnul Qayyim yang termasuk dibangga-banggakan oleh kaum Wahabi Salafi di Indonesia. Ternyata Ibnul Qayyimnya sendiri mengatakan salam ala alil kubur. Jadi kalau sekarang orang-orang Wahabi Indonesia mengatakan percuma salam kepada ahli kubur, berarti Anda memanipulasi ajaran para salafus soleh. Karena itu saya bolak-balik katakan, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi di Indonesia, khusus Wahabi sekarang, ayat-ayat orang kafir dimaknani orang mukmin. Ayat-ayat musyrikin dimaknani muslimin. Kurang ajar. Lebih jahat. Lebih jahat. Karena itu hati-hati dengan propaganda Wahabi. Ziarah kubur gak ada dalilnya, gak ada hadisnya. Orang bosen-bosen dolan kayak gue. Saya kan jadi dodolan dakwah gue wis online saiki. Jadi kayak adol sayur wis online. Ya tak? Kenapa? Dan itu memang sekarang pasarannya, ajarannya dodolan ideologi Wahabi itu dijual dengan cara online. Banyak orang NU tidak ngerti bahwa itu kaum Wahabi. Makanya itu kenapa saya terus memantau siapapun yang minta pertemanan, saya like konfirmasi. Kenapa? Untuk melihat statusnya. Kalau ada santri Al-Hikmah yang membagikan Khalid Ba'salamah, Yazid Jawaz, Syafiq Salamah, dan seterusnya. Terus apalagi yang satunya itu yang gendut tuh, Mbak Firanda. Ente sembarangan aja ngeser itu, jangan. Hapus. Ngerti apa enggak kamu? Itu siapa kamu nge-share? Kamu kayak bukan santri aja. Itu kan? Itu bahaya. Dilihat cocok. Itu. Jadi mereka online, maka kita juga harus jualan online. Makanya saya bolak-balik minta sama teman-teman alumni, ayo share, saya tidak niat mencari viral, niatnya nawa itu dakwah. Salah itu biasa, kurang itu sudah biasa, itu saya akui banyak salahnya, saya ngaji banyak kekurangannya. Iya, tapi saya harus berani jualan. Mereka yang begitu aja berani jualan, masa kita sebagai santri tidak berani jualan ideologi NU, Ahlussunnah wal Jamaah melalui online? Begitu dong. Lu jual, saya beli. Berapa lu jual? Saya beli. Berapa lu hadis? Saya kasih kitab satu meja tuh. Gitu aja udah. Makanya apa sekarang itu? Ayo di-share terus pengajian online tuh. Makanya sekarang lagi redup nih. Wahabi itu redup di online. Kenapa? Sealam dunia Indonesia ngaji online kabeh. Makanya saya minta, ayo share. Ada salah kurang, biasa nggak usah dipersoalkan, itu manusiawi. Saya baca itu pasti saya ada salahnya. Apa? Karena terburu-buru, karena dengan bahasa ungkapan saya bacanya akhirnya tidak fokus. Mungkin juga saya tidak bisa. Saya akui itu. Tapi nggak apa-apa lah, sidik-sidik salah gitu. Sing penting berani. Daripada ngaku pinter tapi orang berani. Percuma, mendingan kayak Najib gelo kayak gitu. Modalnya gelo, nekat. Bukan karena saya pinter, bukan karena saya bisa, tapi saya harus jualan juga. Mereka jualan, saya jualan. Mereka yang salah-salah aja berjualan, masa awake dewek jaren bener orang wani jualan. Mulanya lamun saiki anak kiai ustad orang gelem ngaji online, berarti ustad kiai kecing. Harus berani online sekarang. Ria, jangan bicara ria. Bahkan kalau saya mungkin guyonan saya, nek anak kiai orang gelem online perlu dipertanyakan keilmuannya. Berarti dulu pede dari kiai.
Itu. Baca aja kitab. Nah ceramah wong kabeh bisa ceramah, baca kitab online-nya. Makanya kalau santri itu makanya saya bolak-balik dorong, ayo ngaji online. Mbah, mabadi fikih kah? Kitab sekecil apapun baca, yang penting online. Sekarang zamannya online. Masa kalah dengan bakul rujak? Bakul rujak aja online. Bakul lele aja online. Bakul jengkol online. Kenapa kita tidak ngaji, tidak mau online? Siapa lagi sekarang zamannya zaman corona? Siapa yang mau ngaji gerubung-gerubung? Gak boleh. Makanya sekarang saatnya kita gunakan medsos itu untuk ngaji online. Mudah-mudahan ini corona salah satu hikmahnya, kiai pada gelem ngaji online, akhirnya pada bisa nongol, keren. Kalau saya kan biasa. Gitu dong. Santri juga harus baik itu. Makanya daripada tidur di kamar, online aja gantian. Pakai HP. Ini yang di online kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi ngerokok di online ini Facebooknya masing-masing. Ya yang weru siapa sih jaga ngerokok di warung, yang weru kabeh. Weru kabeh. Ya coba kalau di sini Samsul ngaji kitab Safina. Enggak apa-apa. Nawaitu nyong ngaji online, mudah-mudahan anak calon mertua sing duwe anak ayu, anak cincin-cincine calon mertuane wis tua enggal mati warisannya cepet. Gak apa-apa, cari motivasi seperti itu gak apa. Yang penting semangat dulu. Seperti Imam Syafi'i, tolabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Biyen Imam Syafi'i waktu pertama mondok, aku mondok ngaji ben dadi wong alim pinter kayak kiye. Pokoknya niatnya ora lillahi ta'ala, karena pamer kayak mahasiswa zaman sekarang lah. Mahasiswa zaman sekarang itu kan rata-rata kuliah itu tujuannya mater, bukan Gusti Allah. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Itu Imam Syafi'i. Dulu saya mondok makat ngaji bismillah, tapi bukan karena Allah. Pengen dengarani pinter, kepengen dengarani wong sugih, kepengen dengarani ge. Tapi sawise nyongoli ngilmune ternyata ora gelem dijak kaya kue. Ngilmune njaluke karo Gusti Allah. Akhirnya niat-niat jahat itu tadi hilang. Rapopo sul. Wes mulai nanti malam bikin pengajian online pengurus Al-Hikmah 2. Selanjutnya. Itu Ibnu Qayyim. Wa hadzal ladzi qulnahu huwa aqidatus salafus shalih ridwanullahi alaihim ajmain. Kemudian kata Abu Ya Said Muhammad, apa yang saya katakan di atas, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi itu satu contoh pengakuan kemufakatan para ulama salafus shalih yang menyatakan satu kata bahwa mayit di alam kuburnya itu hidup, tahu, mendengar dan menjawab ketika diajak ngomong. Cuman dia tidak bisa berbuat di luar kehendak Allah. Tapi kalau Allah mengizinkan, jadi. Buktinya kayak siapa? Syekh Abdurrahman Badawi ketika ziarah ke makam Rasulullah, setelah salam doa, kemudian ngajak ngomong karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kunna atau kuntu natawassalu bika mim ba'idin. Karena ini Syekh Abdurrahman Badawi dari Mesir. Ya Rasulullah, saya selama ini bertahun-tahun tawassul dengan panjenengan itu cuma jarak jauh. Sekarang hari ini aku ditakdirkan bisa ziarah ke makammu. Ya Rasulullah, tolong julurkan tanganmu. Aku ingin mengecup tanganmu. Kanjeng Nabi, metu tangannya Kanjeng Nabi. Dicium oleh Syekh Abdurrahman Badawi. Muridnya yang solek-solek tahu semua itu. Kanjeng Nabi ngajak salaman maring Syekh Abdurrahman Badawi. Habis itu kemudian selesai. Muridnya rebutan nyalami tangannya Syekh Abdurrahman Badawi. Karena apa? Baru saja kena tangannya Kanjeng Nabi. Ini namanya tabarruk. Ulama salaf itu, nah sekarang ada orang yang mengaku ulama salaf.
kelompok salafi, kelompok ahli sunnah wal jamaah. Tapi kok tidak mengakui akidah yang seperti ini? Ini salaf yang mana? Ini ahli sunnah yang KW apa yang ori? Makanya dipertanyakan. Kalau ada orang mengaku alirannya pahamnya ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mengakui teori kehidupan alam barzakh, bahwa para mayit di kuburnya itu hidup mendengar tahu, itu perlu dipertanyakan. Itu ajaran ahli sunnah yang KW apa yang ori? Kalau KW 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa 10, karena KW-nya juga banyak. Wong nyata nih Imam Samudra sih ngebomi wong yang ngakunya ahli sunnah wal jamaah, itu KW nomor 190 sangat. Itu kata Abu Said Muhammad. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu, itulah sebenarnya cermin pendapat, akidah, ideologi ahli sunnah wal jamaah yang semestinya. Loh, hari ini banyak orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi menolak konsep ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, pertanyakan ahli sunnah wal jamaah yang pasar Senen ataukah pasar Wage itu.